sama-sama tumor. Jadi kista itu tumor tapi isinya cairan biasanya. Oke, dan letaknya di mana? Letaknya itu biasanya paling banyak indung telur di sini. Jadi kista ovarium ngomongnya atau kista indung telur. Jinak apa enggak, Dok, kalau kista? Kalau ngomongannya kista aja biasanya jinak, tapi kita bisa kena jinak atau ganas itu kalau misalnya ada hasil pemeriksaan. Jadi tetap kista itu kalau kita ngomong secara secara umum, kista ovarium itu bisa jinak, bisa ganas. Oke? Ya, jadi itu beda lagi topik bahasanya. Ini kita bisa satu hari satu malam sendiri kalau mau ngomongin kista lagi, ya. Jadi kalau misalnya kista, ini biasanya letaknya indung telur nih. Kita ada dua. Ini yang menghasilkan sel telur yang berperan dalam fase menstruasinya kita, ya. Jadi ini keluar sel telur, jalan sama tuba. Kalau ketemu sperma ditangkap jadi janin nih, nempel di sini. Ya, nah ini indung telur nih ada dua biasanya, ya. Kalau kanker serviks itu di mana? Kanker serviks itu juga tumor, tapi di sini. Ya, jadi letaknya beda dan dia tumornya tumor padat. Maksudnya kalau kanker itu jelas ganas. Kalau kita ngomongin kanker itu jelas ganas. Ya, tapi kalau ngomongin kista itu bisa jinak, bisa ganas. Itu. Paham ya, Bu Yuli? Atau ada yang kurang jelas? Udah ngerti atau ada yang kurang jelas dari Mbak Yuli udah jelas ya? Okay. Jadi dua tuh dari jenisnya aja udah beda. Kista bisa jinak bisa ganas, kanker itu ganas ya. Kalau kista biasanya paling sering itu di indung telur ya, indung telur. Tapi kalau serviks itu di sini, leher rahim. Oke? Ya? Oke, lanjut lagi. Pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jia dari Ngawi. Saya mau bertanya, saat menstruasi dan kadang tidak menstruasi pun di kemaluan tuh rasa nyeri itu normal atau mengarah ke sakit? Terima kasih saja. Jia, Budia. Jia. Jia. Jia, ya. Jia. Nyerinya kayak gimana ya, Bu? Kayak nyeri gitu lah. Kalau munculnya kalau lagi ngapain? Kalau dulu waktu masih ada suami, habis hubungan tuh suka sakit. Sekarang udah hampir 4 tahun udah sendiri. Jadi Aduh, curcol. jadi itu masih kerasa, kadang suka nyeri di kemaluan, sakit gitu. Oke, jadi ya kalau misalnya tanya apakah itu berhubungan kanker serviks atau tidak, sebenarnya harus diperiksa lebih lanjut sih sebenarnya, karena keluhan nyeri yang tadi Bu Jia sampaikan itu agak kurang spesifik sebenarnya kayak gitu mengenai yang kanker serviksnya. Tapi kalau misalnya katakan kayak nyerinya itu biasa harus berhubungan, itu berkaitan dengan memang fase pasca berhubungannya. Jadi mungkin ada karena ada gesekan sehingga menimbulkan jaringan di vagina itu agak bengkak. Itu rasa timbulnya keluhan tidak nyaman. Kemudian juga kadang bisa disertai juga dengan anyang-anyangan. Tapi kalau misalkan keluhannya itu serupa dengan yang waktu itu, misalnya keluhan nyerinya itu misalnya bener anyang-anyang, tahu anyang-anyangan? Kayak bisa habis kencing kok rasanya masih kayak nggak nyaman, nggak lampian gitu. Nah itu artinya anyang-anyang. Halo. Ya itu contohnya kayak anyang-anyangan. Bisa diperiksakan kencingnya sih. Itu apakah ada infeksi saluran kencing atau tidak. Kemudian juga bisa diperiksakan lebih lanjut gitu, maksud nyerinya itu lebih ke arah mana nih nyerinya gitu ya. Tapi kalau saya mau tanya lebih lanjut nanti satu KJRI denger deh keluhannya, nggak private ya. Oke. Cukup jelas? Oke, sip. Ada lagi mungkin yang bertanya? Terakhir ya. Terima kasih, selamat siang dokter. Saya mewakili teman saya karena teman saya tidak libur, jadi hanya titip pesan kepada saya. Beliau itu sudah menopause selama 5 tahun dan selama ini beliau punya keluhan di vagina itu katanya keluar lendir sedikit setiap bulannya, lantas berbau. Apakah harus periksa dokter apa bagaimana seperti itu? Terima kasih.
Ya, kita memang perempuan itu sangat sensitif ya. Kita tahu mana yang lendir atau keputihan yang berbeda dari biasanya. Kita biasanya tuh sangat tahu ya kan. Jadi sih kalau misalnya memang keluarnya udah menopause 5 tahun, kemudian ada keluar keputihan, apa terlebih kalau misalnya kadang disertai mungkin ada flek aja atau ada berdarah, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Gitu. Ya, mari. Ya, mungkin sementara cukup dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya ya, Dr. April. Oh ya, Dr. Akbar dulu katanya mengenai perdarahan rahim abnormal. Oke, kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui Peduli Sehat atau siapapun bisa bertanya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi kedua ini ya. Saya undur diri, saya udah kayak MC aja ya. Saya undur diri ya. Oke, makasih. Lanjutnya udah terlambat. Halo, selamat siang semuanya. Saya di sini akan membawakan materi. Judulnya adalah perdarahan uterus abnormal ya. Kadang kita sebagai wanita itu mungkin concernnya atau perhatiannya masih kurang kalau misalnya kita ternyata ada gangguan haid atau tidak ya. Terutama kalau misalnya haidnya itu kok lama banget, memanjang, nyeri ya, terutama itu ya. Dan itu yang paling sering mungkin kita nggak tahu sebagai pasien atau sebagai pribadi sendiri kapan kita harus berobat dan kapan kita harus mendapatkan tata laksana gitu ya. Oke, langsung aja next. Iya, jadi pasti keluhannya wanita ada pasti yang mengeluhkan siapa yang mensnya sakit banget sampai mau pingsan. Biasanya sering nih, biasanya sering banget sakit banget. Biasanya nggak sakit kok sekarang sakit gitu. Ini kan berbeda dong. Dulu mens nggak apa-apa. Sekarang kok nyeri ya kan? Berarti ada sesuatu nih. Nah, terus yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah kok biasanya saya mens cuma 5-7 hari. Sekarang kok bisa sampai 2 minggu ya? Itu kan ada. Ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang kayak gini. Saya baru mens 7 hari. Tapi kok harusnya bulan depan saya setiap tanggal 1, kok sekarang akhir bulan saya mens lagi? Ya ada yang kayak gitu ya. Dan ini mungkin buat terutama ibu-ibu yang muslim mungkin ya, ini akan jadi gangguan untuk sholat sebenarnya ya. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apakah ini memang dari menstruasi atau suatu penyakit. Karena kalau suatu penyakit kita nggak ada masalah sebenarnya kalau buat sholat. Yang masalah kan kalau memang ini menstruasi ya. Nah kita akan belajar pelan-pelan ya di sini ya. Oke, jadi haid itu didefinisikan sebagai keluarnya darah dari vagina sebagai luruhnya dinding rahim oleh karena tidak ada pembuahan. Jadi karena ada sel telur yang tidak dibuahi, maka otomatis hormonnya akan menurun sehingga akan terjadi luruh. Jadi keluarlah menstruasi. Ya, kalau dia hamil nggak ada sampai sekarang hamil tuh mens nggak ada ya. Hamil nggak mungkin mens. Ya, yang pasti mens itu adalah kalau misalnya sel telurnya tidak dibuahi. Ya, nah ini adalah perubahan dari hormonal, kemudian adanya perubahan pada kantung telur dan rahim. Ya, tidak dibuahi jadi dindingnya luruh, ya itu menstruasi. Next satu lagi. Tapi tenang aja, haid itu normal dan itu fisiologis. Ya, dari zaman dulu, dari zaman manusia pertama, ini memang haid itu adalah normal. Ya. Jadi itu adalah suatu tanda yang diberikan ke kita apakah ini suatu kelainan atau bukan. Kalau haid kan normal, kalau haidnya nggak normal baru yang kita berobat. Oke? Next. Nah ini video sedikit ya, bisa lihat ya teman-teman ya semuanya ya. Di play videonya bisa? Oh nggak bisa ya? Nah bisa. Ya. Kalau lihat ada pointer nggak? Pointer ada? Oh ya oke. Diulang boleh videonya? Diulang boleh videonya? Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada rahim, ya, dan dia akan mulai menebal nih, menebal ya, terus mulai makin tebal. Nah ini ada sel telur ya, yang keluar nih pada saat harus dibuahi nih. Tapi ternyata dia nggak dibuahi. Jadi ampasnya yang kita bilang corpus luteum ini akan mati. Setelah mati hormon turun maka dia akan luruh karena hormon yang menjaga untuk tetap gemuk, subur di dalam
karena mati lama-lama. Ya, jadi setelah tidak ada pembuahan, maka dia akan mati selnya, dan kemudian yang mempertahankan dinding rahim supaya tetap tebal itu akan hilang, jadinya rahim akan lurus. Next, mungkin konsep dasarnya saya akan memberikan gambaran yang paling gampang ya kalau menstruasi itu. Jadi saya bilang ada hormon yang disebut sebagai estrogen, ada yang dibilang sebagai progesteron. Mungkin pernah dengar, tapi nggak tahu apa. Tapi saya berikan sesuatu yang mungkin sangat mudah untuk dipahami. Ya. Kita ibaratkan sebuah pohon atau tanaman, estrogen itu bersifat seperti batang pohon. Jadi dengan adanya estrogen yang tinggi, maka pohon itu akan terus tinggi ke atas. Batangnya akan tinggi terus ke atas. Tapi peran progesteron adalah untuk memberikan akar-akarnya supaya tetap terjaga di dalam rahim, ya, supaya pohonnya itu nggak rubuh, sama dia menggemburkan. Ada daun, ada bunganya, ada buahnya, ya. Jadi konsep dasar itu. Tadi yang saya bilang bahwa ketika menstruasi terjadi, maka hormon progesteron itu dia akan menurun.